Ancamannya bagi kita, tanah leluhur kita akan diambil. Tanah leluhur kita akan dicaplok. Karena itu, kita harus kuat dari dalam untuk mempertahankan tanah leluhur kita. Kembali ke tanah leluhur. Bapak Mama, teman-teman yang terkasih, tanah leluhur adalah wilayah yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi sejak moyang pertama hingga pada saat ini. Tanah leluhur ini kadang kita sebut dengan wilayah adat, tanah adat. Misalnya kalau kita di Timika, Tapare Mimika atau Mimika Tapare, tanah Mimika, tanah milik orang Kamoro. Juga di wilayah-wilayah lain juga sama. Disebut demikian karena kepemilikan tanah tersebut berhubungan dengan leluhur dan moyang. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah leluhur, tanah alam itu berhubungan erat dengan kita manusia, pemilik tanah. Karena apa? Karena secara tidak langsung tanah alam itu membentuk pribadi kita. Dan dari alam tanah itulah yang menggambarkan kita. Orang lain mengenal kita orang Kamoro, dan pasti orang tahu orang Kamoro itu datangnya dari Mimika, pesisir pantai bagian selatan Papua. Dan alam tanah leluhur itu yang menghidupkan kita, memberi kita makan, memberi kita segala kebutuhan kita. Maka kadang juga kita orang Papua menyebut tanah sebagai mama. Tanah sebagai mama yang memberi kita kehidupan. Lebih dari itu, tanah alam itu membentuk kepribadian, keseluruhan diri kita. Membentuk karakter kita, sikap hidup kita. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada tanah. Kita harus kembali ke tanah leluhur. Kita harus kembali ke suku kita. Kita harus kembali ke marga. Kita harus ke keluarga, kembali ke keluarga. Dengan demikian, kehendak Allah terjadi di tanah adat kita, tanah leluhur kita, di masyarakat kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengar menjelaskan peristiwa caca jiwa, penjumlahan jiwa pada pemerintahan Kaisar Agustus. Pada waktu itu semua orang mesti kembali ke tanah leluhurnya, ke kampung asalnya sendiri, kembali ke tanah moyangnya, dan dari sana mendaftarkan diri sebagai warga yang sah, dari turunan leluhur yang sah, moyang yang sah, dan dari keluarga yang sah. Yusuf sebagai kepala keluarga yang turunannya dari Daud, dari Galilea di bagian utara pergi ke selatan Yudea di kota Bethlehem. Karena apa? Dia asalnya dari sana, mendaftarkan diri sebagai warga dari sana. Pada saat Yusuf dan Maria pergi ke tanah asalnya, ke tanah leluhurnya, Maria melahirkan Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di tanah leluhurnya sebagai manusia. Yesus Kristus lahir di sukunya. Yesus Kristus lahir di marganya. Yesus Kristus lahir di keluarganya yang asli. Dengan ini jelas menunjukkan bahwa
bagaimana pentingnya kembali ke tanah leluhur, tanah moyang, kembali ke suku sendiri, marga sendiri, dan keluarga sendiri. Karena ketika kembali ke tanah leluhur, suku dan marga sendiri, akan ada keajaiban-keajaiban. Kembali ke tanah leluhur supaya keajaiban itu kita alami, kita rasakan bersama dengan rancangan Allah, rencana Allah bagi keluarga kita, marga kita, dan suku kita, dan secara umum untuk tanah leluhur kita. Tema Natal pada tahun ini adalah Allah hadir untuk apa tadi? Menyelamatkan keluarga. Tema ini mempertegas renungan kita. Allah hadir di tanah leluhur kita. Allah hadir di keluarga suku kita, keluarga marga kita, dan keluarga kecil kita. Allah hadir untuk menyelamatkan. Allah hadir untuk menguatkan, membangkitkan, dan menghidupkan. Pesan untuk kita pada malam hari ini, Bapak-bapak, dengar baik-baik. Kembali dan cintailah tanah leluhurmu. Tanah leluhur adalah mama kita. Tanah leluhur adalah hidup kita. Kita hidup karena tanah, kita hidup karena alam. Orang mengenal kita sebagai orang Kamoro karena orang tahu bahwa kita berasal dari Timika. Karena itu jaga baik-baik tanah leluhur. Jangan menjual kepada orang lain. Juga jangan melepaskan tanah leluhur. Pesan ini sangat keras Frater sampaikan untuk kita di sini, juga untuk seluruh suku yang ada di Papua. Jakarta, Presiden Prabowo sudah mencanangkan dan merencanakan besar-besaran untuk membuat kebun kelapa sawit besar-besaran di tanah Papua. Ancamannya bagi kita, tanah leluhur kita akan diambil. Tanah leluhur kita akan dicaplok. Karena itu, kita harus kuat dari dalam untuk mempertahankan tanah leluhur kita. Tanah leluhur adalah tempat kita pulang. Ingat ya. Tanah leluhur adalah tempat kita pulang, tempat kita hidup, tempat kita menjadi suku ini atau suku itu, marga ini atau marga itu, tempat kita mengetahui bahwa kita ini keluarga dari tanah itu. Misalnya suatu saat kita menyerahkan tanah kita, kemana kita akan pergi? Di mana kita akan hidup? Di mana anak cucu kita akan tinggal? Di mana anak cucu kita akan hidup? Orang-orang tua, para pemuda-pemuda, ingat, sadar dari sekarang, sebelum segala sesuatu yang kita punya. Kita harus kuat dari sekarang. Yesus Kristus lahir di tanah leluhurnya. Ingat, Bapak dan mamanya hidup di Nazaret, tapi harus kembali ke Yudea, ke tanah leluhurnya. Semoga Natal kali ini membuat kita benar-benar merasakan damai di tanah kita, membuat kita lebih mencintai tanah leluhur kita, sehingga kita menjaganya dengan baik, dan akhirnya dari tanah leluhur kita sendiri kita melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa untuk masa depan negeri kita,
tanah Timika. Semoga demikian.